Cek. Oke, untuk materi hari ini kita akan masuk ke web service. Untuk ini materinya bisa didapatkan dari java@point.com. Di sini nanti akan masuk ke teorinya terlebih dahulu, baru nanti sudah disiapkan untuk contoh yang dari web service dengan penggunaan dari Java. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama, what is a web service? Web service sendiri can be defined by following ways, yang dimana is a client-server application or application component for communication. The method of communication between two devices on the network, dan juga bisa dikatakan it is a software system for the interoperable machine-to-machine communication. Dan bisa juga dianggap it is a collection of standard of protocol for exchanging information between two devices or application. Selanjutnya, untuk tipenya sendiri dari web service itu ada SOAP dan juga RESTful web service. Nah, di sini nanti kita juga ada contohnya untuk dua bentuk ini, yaitu RESTful web service dan juga SOAP. Nah, dan web service feature sendiri itu ada yang XML based, yang dimana web service use XML data description and data transportation layer, and using XML exploit and link developing operation system or platform binding. Web service based operation is extremely interoperable at their core level. Selanjutnya, loosely coupled, a client of web service is not fixed to the web service directly. The web service interface can support innovation over time without negotiating the client ability to communicate with the service. A tightly coupled system means that the client and server logic are closely tied to one another, indicating that if one interface changes, then another must be updated. As a loosely coupled architecture to make software system more manageable and allow more straightforward integration between various system. Jadi ibaratnya kalau ada perubahan dari web service-nya sendiri, katakanlah satu prosedurnya dihentikan, ibaratnya nanti dari klien ketika ingin menggunakan metode tersebut, dia itu tidak akan crash, tapi udah ada handlernya sendiri. Jadi bisa jadi adalah mengembalikan exception timeout mungkin, atau mungkin memberikan prosedur tidak terdefinisikan, atau mungkin juga dari web service-nya sendiri mengatakan biasanya lebih ke arah not found sih, atau kalau dari HTTP protokol bisa dianggap dengan return error code yaitu 404 ya. Oke, selanjutnya coarse grain. Object-oriented technology such as Java expose their function through invisible method. A specific process is to find an operation to provide any suitable capability at a corporate level. Building Java program from scratch needs the creation of various fine-grained functions that are then collected into a coarse-grained role that is consumed by either a client or another service. Business and interface that they prove should be coarse-grained. Web service technology implement a natural method of defining coarse-grained service that approach the requirement of business logic. Jadi ibaratnya kalau teman-teman mulai melihat mungkin kalau penggunaan di industri sendiri, itu kalau web service sendiri biasanya udah dipecah ya. Jadi ibaratnya satu departemen menggunakan satu web service sendiri, satu departemen yang bikin web service sendiri. Nah, itu biasanya kita biasa kenal dengan microservices. Jadi kalau untuk handling penjualan sendiri, untuk handling transaksi sendiri, untuk handling marketing sendiri, untuk handling kayak registrasi juga sendiri, itu udah masuk ke bagian enterprise seperti ini ya. Jadi web service juga bisa membantu seperti itu menjadi lebih komponen-komponen atau model-model yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ability to be synchronous or asynchronous. Nah, di sini synchronicity specify the binding of the client through the execution of the function. In synchronous invocation, the client blocks and delay in completing its service before continuing. Asynchronous operation grant a client to invoke a task and then execute other function. Asynchronous client fetch the result at a later point in time, while synchronous client receive the effect when the service is complete. Asynchronous capability is an essential method in enabling loosely coupled system. Nah, kalau kita kenal kemarin, penggunaan di Java sendiri kan dia tidak ada asinkronusnya. Jadi kalau kita ingin bermain dengan penggunaan karena keterbatasan dia itu sifatnya sinkronus, jadi dia harus blocking, maka kita bisa bermain dengan thread. Jadi kayak kemarin kita bikin satu thread baru untuk melakukan calling prosedur yang sudah dibuat. Kemarin kita dengan RMI ya. Selanjutnya, support remote procedure call.
Web service allow consumer to invoke procedure, function, and method from remote object using XML-based protocol. Remote system expose input and output framework that a web service must support. Component development through enterprise Java bin and .NET component has more become a part of architecture and enterprise deployment over the previous couple of years. But technology are assigned and accessible through a variety of RPC mechanism. A web function support RPC by providing service of its own, equivalent to those of traditional role, or by translating incoming invocation into an invocation of an EGB or a .NET component. Nah, kalau kita menggunakan web service sendiri, itu kita bisa gunakan juga dia untuk mengakses web service yang lain, atau mungkin juga menggunakan untuk teknologi RPC ya, karena nanti yang bakal melakukan RPC sendiri kan dari sisi servernya. Jadi klien memanggil web service-nya nanti menghandle nanti kebutuhan fungsinya ternyata perlu menggunakan resource yang ada dengan RPC ke server yang lain. Nah, itu bisa dimungkinkan dengan web service. Ya, ibaratnya penjembatannya kita bisa bikin dengan web service, dan komunikasi RPC-nya nanti antara server itu dengan RPC gitu. Jadi klien tidak perlu langsung berhubung dengan penggunaan RPC. Jadi cukup dengan web service karena dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Itu ability dari sinkronus atau mungkin asinkronus. Support document exchange. Nah, di sini one of the essential benefit of XML is generic way of representing not only data but also complex document. This document can be as simple as describing a current address, or they can be involved as defining an entire of request or question. Web service support the transparent transfer of document to facilitate the business integration. Nah, kalau di web service sendiri, kalau yang kita kenal zaman sekarang itu udah mulai pakainya JSON. Kalau zaman dulu itu masih XML. Nanti di contoh kita udah pakai JSON ya, dengan cara yang lebih common ways. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa bermain lebih jauh lagi, bisa masuk ke serializable. Nah, kita lanjut lagi. Dalam web service sendiri, itu teman-teman akan kenal dengan 3 komponen utama, yaitu SOAP, WSDL, dan UD. SOAP di sini merupakan akronim dari Simple Object Access Protocol, yang dia lebih ke XML-based protocol for accessing web service. SOAP is B3C recommendation for communication between application. Jadi di sini SOAP dianggap sebagai rekomendasi dikarenakan dengan SOAP XML-based is platform independent and language independent. In other words, it can be used with Java, .NET, or PHP language on any platform. Jadi mau pakai bahasa apapun, oke-oke saja. Ya memang kalau kita pakai JSON itu juga sebenarnya sama. Tergantung saja. Cuma kalau dari sini lebih ke arah XML based, karena kalau kita lebih ketahui kalau dari arsitektur atau struktur datanya sendiri kita pakai XML itu lebih terjaga, karena kita bisa bermain dengan versioning dan juga bisa bermain dengan tag-tagnya tertentu. Kita sudah tentukan. Kalau di JSON kan selama tag-nya nggak ketemu, biasanya langsung dia pakai default-nya saja gitu ibaratnya. Jadi kalau struktur yang ada di XML, kita bisa mereplikasikan atau merepresentasikannya dari objek yang kita punya atau yang kita miliki. Nah, sedangkan WSDL sendiri sini merupakan akronim dari Web Service Description Language, yang dimana WSDL di sini juga XML document containing information about web service such as method name, method parameter, and how to access it. WSDL is a part of UD. It acts as an interface between web service application, and WSDL is pronounced as WSDL. Nah, selanjutnya UD is an acronym for Universal Description, Discovery, and Integration. UD is XML-based framework for describing, discovering, and integrating web service. UD is a directory of web service interface described by WSDL containing information about web services. Begitu. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih soal SOAP, nah kita sudah tahu keterangan dasarnya, yaitu SOAP sendiri adalah Simple Object Access Protocol. Dia juga adalah XML-based protocol untuk mengakses web service-nya dan merupakan rekomendasi dari W3C ya. Selanjutnya, SOAP sendiri itu adalah XML-based protocol. It is platform independent and language independent. By using SOAP, you will be able to interact with other programming language application. Ya, karena struktur objeknya kita representasikan dalam bentuk struktur data XML. Dan tinggal bertukar interface-nya saja sih dari sini. Nah, kalau teman-teman pakai JSON sebenarnya juga oke saja, tapi kalau di SOAP di sini dia lebih
ke penggunaan dari XML. Nah, nanti kalau kita REST nanti kita gunakan dengan JSON. Nah, selanjutnya untuk advantage of SWAP web service, nah di sini ada keuntungannya. Web service security, SWAP define its own security known as web service security. Enabled and platform independent, SWAP web service can be written in any programming language and executed in any platform. But disadvantage of SWAP web service, SWAP use XML format that must be parsed to be read. It defines many standards that must be followed by developing the SWAP application. So it is slow and consume more bandwidth and resources. And di sini juga WSDL dependent. Nah, di sini SWAP use WSDL and does not have any other mechanism to discover the services. Jadi merupakan kerugian atau bagaimana kita menggunakan web service. Contohnya karena kalau dianggap slow, karena dia harus memparsingkan struktur data dari XML itu. Ya sebenarnya kalau kita menggunakan JSON pun juga akan melakukan parsing juga atau pembacaan data dari bentuk JSON ke bentuk objek yang kita inginkan atau mungkin kebutuhan data yang kita inginkan. Tapi dianggapnya menjadi lebih lambat dikarenakan kalau kita lihat secara ukuran data saja antara XML dengan JSON itu sebenarnya lebih tinggi atau lebih banyak penggunaan kapasitas datanya itu dari si XML karena ada tag-tagnya kan. Tapi kalau penggunaannya dari si JSON sendiri dia lebih ke text base, jadi lebih sedikit. Jadi bisa kalau dianggap time consuming untuk processing datanya itu lebih cepat di JSON. Nah, kalau kerugian sendiri dari WSDL, ya, penggunaan SWAP sendiri itu depend ke WSDL. Jadi kita harus punya WSDL-nya dahulu untuk menggenerate menjadi kelompok atau kumpulan metode yang kita ingin pakai pada sebuah web service. Nah, selanjutnya kalau kita masuk ke REST, REST merupakan representational state transfer. Di sini REST is an architectural style, not a protocol. Jadi kalau kita kenal SWAP tadi dia lebih ke arah protokoler. Kalau REST sendiri itu adalah secara arsitektur. Nah, keuntungannya sendiri untuk REST itu dia lebih cepat, di mana RESTful service are fast because there is no strict specification like SWAP. It consumes less bandwidth and resource. Jadi ibaratnya dia lebih straightforward di penggunaan REST sendiri. Dan sedangkan untuk language and platform independent, RESTful web service can be written in any programming language and executed in any platform. Jadi kalau kita mau bikin web service dengan bahasa Java atau dengan PHP atau dengan .NET atau mungkin dengan Ruby, bisa-bisa saja, dan kita kliennya dengan bahasa yang lain juga oke-oke saja. Selama dia mendukung penggunaan dari HTTP protokol untuk mengambil atau mengakses RESTful web service-nya. Selanjutnya, can use SWAP. RESTful web service can use SWAP web service as the implementation. Jadi ibaratnya teman-teman punya web service dibikin dengan SWAP, selanjutnya ada web service lagi yang dengan RESTful. Nah, tugasnya si RESTful dia cuma mengakses si SWAP-nya saja. Jadi ke jembatan itu juga bisa dilakukan dengan penggunaan RESTful web service. Permit different data format. RESTful web service permit different data format such as plain text, HTML, XML, and JSON. Nah, di sini bisa kita pakai. Kalau dari SWAP sendirian dia lebih ke arah XML. Kalau dengan RESTful di sini kita bisa pilih mau menggunakan apa plain text ya, mungkin dengan string biasa sudah cukup, atau mungkin dengan HTML karena ingin dengan mengakses URL tertentu dia akan menampilkan sebuah respon HTML tertentu yang sudah ditentukan, atau mungkin struktur XML atau mungkin struktur JSON. Perbandingannya ya, antara SWAP dengan REST. Nah, di sini untuk yang pertama, SWAP itu adalah sebuah protokol, sedangkan REST sendiri itu adalah ke arah arsitektural ya, styling base-nya untuk penggunaan SWAP sendiri. Sedangkan kalau ini cuma penjelasan awal pengertian dari panjangan ini, SWAP dan REST. Selanjutnya yang ketiga, SWAP cannot use REST because it is a protocol, and but REST can use SWAP web service because it's a concept and can use any protocol like HTTP or SWAP. Jadi beratnya REST memanggil REST yang lain bisa, REST menggunakan SWAP juga bisa, tapi kalau SWAP itu nggak bisa karena dia lebih ke arah protokol. Jadi beratnya teman-teman bikin aplikasi, alurnya tepat, itu beratnya cuma CRUD gitu. Create, read, update, delete data gitu. Nah, create, read, update data itu dilakukan pada satu aplikasi itu, tidak bisa dilakukan ke aplikasi yang lain. Ibaratnya
Kalau aplikasi teman-teman ingin menggunakan dua database, kalau dengan REST kan bisa satu database, satu web service gitu kan. Tapi kalau dengan SOAP, itu ya di dalam aplikasi SOAP itu sendiri akan mengakses dua database secara langsung. Jadi dia kontrol penuh ke situ. Nah, tapi di sini, SOAP use service interface to expose the business logic. But REST use URI to expose business logic. Nah, kalau di sini kan lebih ke arah apa ya? Programming by interface. Jadi kalau teman-teman penggunaan OOP mungkin lebih disarankan dengan SOAP. Tapi kalau dengan REST itu lebih ke arah users URL to expose business logic. Jadi ibaratnya ada kemungkinan ketika URI ini berubah atau URL yang berubah, itu REST-nya akan tidak bisa diakses. Tapi kalau SOAP ini kan dia lebih ke arah interface. Jadi setiap ada perubahan interface apapun, dia akan mengikuti untuk update atau development program yang ke depannya. Nah, kalau di selanjutnya, penggunaan di sini untuk SOAP sendiri bisa kita gunakan dari JAX-WS, Java API for SOAP Service, dan kalau RS sendiri bisa menggunakan JAX RS, tapi kalau update library yang baru sekarang kita bisa pakai dengan namanya Jersey. Nah, SOAP defines standard to be strictly followed, and REST does not define too much standard like SOAP. Nah, jadi karena dia ada standar tertentu karena penggunaan dari interface, maka dia lebih cenderung untuk tetap berada pada jalurnya dari si interface. Tapi kalau dengan REST, dia lebih apa ya, lebih fleksibel lah mengikutinya. Untuk karena perubahan URI-nya bebas-bebas saja, jadi tiba-tiba ada perubahan atau mungkin penambahan satu URI untuk dua protokol kayak untuk post, put, atau mungkin delete, atau mungkin juga untuk HTTP protokol berupa GET. Nah, SOAP require more bandwidth and resource than REST. REST require less bandwidth and resource than SOAP. Jadi karena penggunaan dari SOAP ini berarti ketika kita request, nah dia nanti resource-nya akan melakukan proses di dalamnya kan mungkin sedikit lama. Tapi REST ini bisa kita bagi-bagi atau kita pecah-pecah sehingga penggunaan bandwidth itu menjadi lebih kecil. Nah, SOAP sendiri mendefinisikan security-nya sendiri dengan untuk RESTful web service, inherit security measure from the underlying transport. Jadi kalau untuk keamanannya sendiri, dari sisi SOAP itu bisa dihandle di aplikasinya, tapi kalau di REST dia harus menunggu dari proses jembatannya sendiri. Kayak mungkin apa ya, bikin firewall-nya dulu sendiri-sendiri, atau mungkin untuk maintain apa koneksi database-nya sendiri-sendiri, karena satu REST satu database mungkin memang tidak menutup kemungkinan satu REST itu bisa menggunakan dua database atau lebih. Ya, tapi untuk keamanan sendiri, kalau dari REST itu memang lebih arah dari penggunaan URI-nya ya, karena dia expose-nya itu dari si URI. Selanjutnya, SOAP permits XML data format only, and REST permit different data format such as plain text, HTML, XML, JSON, etc. Nah, kalau untuk fleksibilitas, mungkin REST menjadi lebih opsi pertama itu. Nah, kalau selanjutnya, SOAP is less preferred than REST, and REST more preferred than SOAP. Nah, ini kalau dari secara penggunaan itu ya, konsumtifnya itu untuk SOAP lebih cenderung kurang peminat, tapi kalau dari REST itu malah lebih banyak peminat dibandingkan si SOAP-nya. Nah, mungkin itu untuk tutorialnya sedikit. Selanjutnya kita bisa lanjut ke contohnya. Nah, contohnya di sini kita akan bikin dua aplikasi yang penggunaan dari SOAP dan juga RESTful. Di sini saya sudah siapkan REST dan SOAP, dan kliennya sendiri nanti juga akan menggunakan atau mengkonsum si REST dan SOAP-nya. Jadi ada dua contoh software-nya. Oke, kita mulai dulu. Untuk pertama-tama teman-teman nanti dipersiapkan untuk mendownload Java. Menggunakan di sini, tapi kalau teman-teman lebih mudah, teman-teman menggunakan Android dulu ya. Biasa yang kalian dia sudah langsung menjadi satu. Nah, kita coba lihat. Terus nanti atur ke download, nanti masuk ke bagian barunya.
Selanjutnya, mungkin pakai sini. Jadi tinggal diupdate saja. Dan untuk servernya nanti kita juga pakai yang rutin, yaitu Glassfish. Jadi udah jadi satu di sini Glassfish ya. Dan untuk karena nanti web application, jadi kita juga butuh Tomcat-nya. Nah, ini teman-teman tinggal download yang olah saja biar lebih mudah. Jadi nanti yang kita butuhkan adalah yang satu Java Standard Edition dan juga Java Enterprise Edition yang EE ini. Penggunaan bikin application. Oke, selanjutnya ketika nanti sudah diinstal, ketika kita new project, kita pilih yang Java Web dan Web Application. Nah, ketika teman-teman sudah pilih, nanti dibikin seperti biasa saja, bikin project seperti normalnya, nanti akan menjadi satu project seperti ini. Nah, untuk propertiesnya sendiri, kalau kita lihat ketika run, nah di sini ada penambahan server. Nah, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan Glassfish Server 410. Nah, itu bisa di teman-teman download dari Glassfish 410. Nah, teman-teman tinggal downloadnya di sini aja. Nanti penggunaannya untuk Java EE versi ke-7. Nah, itu sudah, kalau teman-teman udah pakai versi yang Java 8, itu tidak masalah ya. Jadi langsung bisa dipakai. Tapi untuk saran saya untuk penggunaan Glassfish Server sendiri, kita pakai yang 410. Dikarenakan ada bug ketika kita mau menggunakan versi yang 411 bawaan dari NetBeans-nya atau 412. Ada versi bug, yaitu bugnya dari REST, dia tidak bisa melakukan parsing dari versi JSON-nya. Kita selanjutnya cek, nanti bisa di add di sini. Nah, untuk add-nya sendiri nanti di sini. Nah, kita tinggal add server, nanti bentuknya Glassfish, nantinya tinggal diarahkan kemana, di browse, dan nanti bisa diatur untuk ini ya, pengalamatan hostnya dari mana, dan domainnya nanti akan disimpan di mana, atau dikenalkan dari mana, karena kalau kita pakai operation system kan orang mengenalkan host-host tertentu. Nah, selanjutnya ada dashboard dan juga HTTP portnya. Kita mengikuti standar awal dari yang dari 411 ini, yaitu untuk dashboardnya 4888 dan HTTP portnya 8080. Nah, selanjutnya kalau sudah dibuat seperti ini, teman-teman bisa klik new under. Selanjutnya dipilih untuk web, dan bagian web service. Teman-teman bikin yang web service. Nah, ketika dibikin, nanti seperti bikin penambahan klaster saja, nanti akan menjadi satu buah kelas, yaitu bagian server ini. Nah, jadi jangan kaget ya kalau nanti ditampilin, nah biasanya ini tinggal dipilih saja ke bagian sini, ada tabnya. Nah, nanti untuk strukturnya sendiri adalah untuk swapnya seperti ini saja. Jadi lebih simpel. Jadi di sini yang pertama adalah web service sample, name-nya nanti, dan dia nanti mengekspos bentuk nama name. Nah, kalau teman-teman cek setelah pembikinan ini, bisa cek dari bagian folder yang di sini. Nah, di sini bisa dicek ada service yang diekspos, yaitu grid-nya. Kita pakai contoh satu dulu, berubah string. Nah, kalau sudah, bisa dilakukan clean and boot. Nah, clean and boot ini dia membersihkan project-nya dan melakukan boot ulang untuk versi si project-nya. Nah, untuk proses penggunaan web application project Java web application ini, teman-teman bakal sering-sering melakukan clean and boot, dikarenakan ketika ada perubahan-perubahan dari kelas pada project Java web application ini, bisa jadi dia tidak ada atau tidak langsung berpengaruh perubahannya. Jadi kayak perlu di refresh ulang gitu. Nah, ketika sudah melakukan itu, selanjutnya teman-teman bisa melakukan testing web service-nya ya. Tes web service. Oh, belum dijalankan. Jadi kalau sudah clean and boot, jangan lupa di deploy. Jadi dia akan langsung menjalankan server yang sudah kita rujuk untuk properties project ini berjalan. Nah, kita di sini untuk development proses kita pakai Glassfish service. Glassfish server versi 4.1.0. Nah, kita tunggu untuk berjalannya servernya siap. Nah, ini yang proses jalannya.
sudah jalan, sudah ready. Selanjutnya kita siap untuk menjalankan tes web service. Nah, sini ada bagian tesnya. Nah, kita punya metode satu adalah grid. Nah, kalau kita cek di SDL, di sini ada bagian untuk beberapa metode apa saja yang bisa diakses dengan akses address-nya itu dari mana, semuanya dari USD link. Jadi ini akan diekspos untuk ke sisi kliennya. Nah, kalau di sini tadi adalah halaman untuk tesnya. Nah, kita coba misalkan di sini adalah kita klik. Nah, selanjutnya ada muncul ya proses respon yang kalau kita tes tadi. Nanti ada bentuk swap request-nya dari seperti ini dengan struktur XML, dengan respon yang juga struktur XML sama. Nah, itu untuk service contoh tesnya. Selanjutnya kita coba untuk mengkonsum tes ini ke dalam versi aplikasi klien. Nah, kita di sini sudah dapatkan pengalamatan dari si USDL-nya. Jadi ini kita pakai sampel USDL karena service yang kita expose tadi adalah bagian sampel. Selanjutnya kita minta USDL-nya. Jadi kayak tanda tanya USDL-nya apa gitu. Strukturnya, data strukturnya itu. Nah, selanjutnya kita bikin aplikasi seperti biasa, Java application. Selanjutnya kita tambahkan ini web service client. Nah, kita cari di sini web, ini ya, web service client. Nah, ada pilihannya dari by project, local file, atau dari register. Nah, kalau kita ketahui USDL ini bisa kita ekspor menjadi sebuah file, jadi bisa di-share gitu ya. Nah, ini kita pakai USDL di sini kita tinggal finish, nanti akan terbentuk menjadi satu web service reference. Jadi ini sampel ya. Nah, sini grid akan memiliki kesamaan dengan web service yang diekspos dari versi servernya. Ini kesamaan. Cara pakainya sendiri untuk bagian aplikasi itu kita ambil contoh, yaitu yang pertama ini adalah main client. Nah, jadi cuma bikin seperti ini ya, starting client app, selanjutnya responnya nanti yang manggil metodenya. Caranya ini bagaimana bisa dapat, kita nggak perlu ngetik lagi, cukup bermain dengan drag and drop dengan NetBeans seperti ini. Nanti langsung menambahkan. Nah, metodenya bisa kita lihat dulu biar lebih enak. Ini ya. Jadi kalau kita coba jalankan, nah ini ya. Server responnya dia layanan dari starting client app, jadi seperti ini. Jadi nanti dia melakukan klik pemanggilan ke metodenya, selanjutnya di server berikan respon, langsung kita cetak seperti itu. Nah, ini udah dari bentuk si swap-nya. Dan kenapa dia lebih strict ke client interface-nya? Jadi kita nggak melakukan share apapun di sini, tapi kita cuma berdasarkan tanya USDL-nya saja, strukturnya sudah diatur oleh si USDL-nya, semuanya sudah terkompos ke situ. Jadi kalau grid punya, si share klien juga punya grid gitu. Jadi kalau kita mau nge-share service yang lain, kita tinggal menambahkan bagian untuk service yang lainnya. Jadi kalau metodenya berubah, nanti ini akan berubah juga. Itu sih ibaratnya. Karena kita sudah expose di sini, untuk nama bagian yang akan di-share adalah grid, yang akan merujuk pada si mapping untuk metode si grid pada bagian sampel. Kalau kita bikin service yang lain untuk issue, ya kita bikin satu service lagi, service-nya dengan service-nya apa, nanti akan punya USDL sendiri, dan dia bagian klien juga akan memiliki hal yang serupa soal untuk web service tersebut. Kira-kira itu untuk soal. Selanjutnya kita masuk ke bagian REST. Nah, bagian REST ini akan sedikit berbeda. Jadi kalau kita lihat nanti di bagian library-nya, kita akan menambahkan satu project-nya. Kita pakai yang sebelumnya saja yang sudah ada, yaitu example library, yang dimana niatnya di sini dia akan menggunakan objek si mahasiswa juga. Nah, di sini kita tambahkan satu objek mahasiswa sebagai
Nah, di sini ada bagian atas kelasnya itu sebagai XML element. Nah, kita objek mapping dasarnya sebagai XML elemennya. Tapi karena dari struktur XML kita bisa rubah jadi bentuk JSON juga. Nah, nanti kita di sini jadi lebih fleksibel juga penggunaannya. Cuma ini sudah dihandle semuanya oleh si bagian jersey-nya. Nah, ini sudah disusun. Selanjutnya kita pakai library tersebut pada aplikasi server kita untuk service-nya. Di sini dia sudah dapat. Caranya memang ya sama dengan add project, kita targetkan ke library-nya seperti itu. Nah, selanjutnya kita buka. Oh ya, selanjutnya dari bagian ini kita new, terus kita klik other, bagian web service-nya. Di sini ada 3 bentuk contoh ya, template-nya. Entity class, pattern, and database. Nah, kedua contoh ini teman-teman akan bisa menggunakan untuk contoh kalau teman-teman bisa menggunakan database. Kalau di sini kita pakai yang bentuknya pattern, di mana kita pakai simple get resource biasa, yang nanti bisa menghandle get input, tapi teman-teman bisa juga pakai untuk post dan juga delete, bisa juga. Nah, kalau sudah diklik bentuk strukturnya, ini tinggal dibikin nama, ditaruh di mana, dan path-nya nanti apa. Jadi path ini sebagai rujukan di URL dari service-nya ya. Kayak tadi kan kalau di bagian ini, nah kalau di bagian USDL ini teman-teman ada path-nya adalah sampel yang dari project-nya sampel web service dengan path-nya sampel. Itu yang diekspos dari sisi web service-nya. Kalau nanti untuk web service REST-nya juga sama, kita bisa atur di sini. Path-nya nanti untuk bentuk web service file ini apa gitu. Nah, dengan penamaan filenya apa. Yang cuma untuk tab ini adalah template-nya saja, jadi teman bisa pilih apapun itu. Nah, kalau sudah, kalau kita buka di sini file REST-nya, nanti akan ada penambahan 2 file. Nah, file yang pertama ini project application config, yang dimana web service nanti merujuk kemana. Jadi saya web service / apa gitu web result-nya. Nah, di sini kita kasih contoh adalah API ya. Selanjutnya di sini ada penambahan web service yang akan kita share. Nah, di sini ada path-nya dirujuk ke sampel dengan nama kelasnya juga sampel. Kita kasih nama yang sama aja biar lebih gampang. Nah, di sini nanti akan melakukan expose dari 3 bentuk struktur metode ini. Yang pertama bentuk get juga, tapi nanti ada parameternya. Nah, ini pembedanya. Ada parameter yang satu adalah parameternya bentuk ID. Selanjutnya ada bentuk post. Nah, nanti kita melakukan post buah objek. Jadi objek dari yang dikenal mahasiswa di sini, objek mahasiswa itu kan keduanya dikenal oleh si web service dari web application dan juga akan nanti dikenal oleh bagian client application. Jadi kita juga akan melakukannya di sini ya, meng-add-nya di aplikasi si kliennya. Nah, selanjutnya ini kita jelaskan dulu. Berarti ini merujuk pemanggilannya. Jadi kalau ada penambahan di sini, berarti nanti namanya adalah // gitu. Nah, kalau yang bagian bawah ini berarti nanti ada ID-nya berapa. Nah, ini parameter bisa angka 10, bisa angka 11, bisa angka 12. Nah, nanti dianggap sebagai kalau ID ini merujuk pada si parameter di sini. ID karena kita sudah tentukan dengan anotasi si path. Nah, itu ya. Selanjutnya kalau post di sini juga sama. Path-nya nanti ada create student dengan model post. Nah, kalau yang bagian ini produce, yaitu dia karena di sini memberikan sebuah value atau tipe, maka kita sudah tentukan bahwa produce-nya nanti kalau kita dipanggil dia memproduce atau memberikan sebuah value berupa string yang kalau kita kenal di sini media tab-nya adalah text plain. Nah, tapi kalau yang bagian di sini bagian bawah dia itu sistem create object. Ini kan adalah sebuah simbol atau instruksi yang diberikan atau yang dilakukan di sisi servernya
Dan dari sini dia nanti cuma membutuhkan consume, jadi nggak memproduce ya karena dia bentuknya void. Jadi dia consume atau meminta atau merequest buat bentuk parameter yang sifatnya adalah mediator sebuah application type jasa JSON. Dari sini kita pasangkan si objek mahasiswanya dalam bentuk struktur JSON di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu coba kita sedikit lagi. Cek lagi. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Lanjut lagi. Coba. Nah, sudah oke. Nantinya kita deploy. Tunggu dulu. Oke, sudah jalan. Selanjutnya, segera dari respon tadi akan terregister di sini ya. Nah, student dan grid. Nah, kalau untuk testing respon sendiri kita bisa lakukan dengan klik sana, tes respon web service. Selanjutnya di sini dipilih secara di sini tes client and project. Kita oke saja. Nah, dia akan melakukan itu pulang. Dan selanjutnya akan membuka untuk web browser-nya. Kalau muncul seperti ini, itu berarti ada suatu kesalahan ya penamaan. Nah, itu teman-teman bisa lakukan atau atasi dengan cara agak sedikit juga dengan cara menghapus di sini. Kita coba tes lagi. Nah, belum ke tambah, coba input lagi. Deploy. Tadi ya susahnya ya. Sering klik input dikarenakan ada perubahan atau kita cuma komen di bagian ini. Jadi kita masih ada salah. Nah, ada masalah ya ini. Ini sudah oke. Ini kita deploy ulang. Service. Nah, sisanya deploy. Coba cek dulu. Oke, dari dilakukan komen di sini mungkin akan ada kesamaan penamaan path ya. Jadi si tes web service-nya tidak bisa melakukan respon mapping-nya. Kita coba lagi di sini. Yang
lagi. Kita dep. Sudah jalan. Ini dulu sudah mantap tes RESTful service. Oke. Ya, ada dua metode yang di share. Yang satu ini get text plain. Kalau kita coba namanya tes. Nah, di sini di hello client dengan status RESTful code 200. Nah, di JSON. Kalau kita coba di sini, kita lihat strukturnya kembali dulu. Di bagian mahasiswa ada bagian nama dan juga name ya. Nah, kita coba masukkan nama, dan name. Sudah kita tes. Penerbangan konten tidak ada masalah di JSON kita di sini ya. Mungkin nggak kita cek sendiri untuk bisnis tes 015. Nanti setelah kita cek service sudah kita buat, kita coba cek dengan bikin aplikasinya. Nah, caranya kita perlu menambahkan library Jersey di sini dan juga JAX-RS. Nah, teman-teman kalau udah pakai NetBeans tadi yang ada Java EE-nya, itu tinggal add library saja. Selanjutnya dipilih yang bagian sini, JAX-RS dan juga Jersey. Nah, ini kalau teman-teman yang ketahui, Jersey ini cuma pembaruannya saja dari JAX-RS. Jadi ibaratnya di sini ada bagian ditinggalkan, tapi ada library-library yang masih diperlukan yang bisa kita pakai di situ. Nah, tinggal di-add saja, nanti tinggal masuk semuanya sudah oke. Selanjutnya kita lihat contoh dengan kliennya. Nah, kalau kali ini tadi dari swap ya, jadi bisa dihiraukan saja. Jadi base localhost sambil web service. Nah, selanjutnya di bagian ini contoh untuk penggunaan RESTful web service. Jadi yang pertama adalah ada objek client yang diambil dari paket JAX-RS. Nah, kita lihat di sini Java RS itu ada di bagian Java. Ya, Java ya. Java OS. Nah, ini JAX-RS-nya. Selanjutnya ada client builder-nya juga sama dari paket yang sama. Jadi ada penggunaan RS Core Media Type. Nah, yang kita perlukan. Nah, sudah. Di sini untuk klien yang kita buat objeknya dahulu. Selanjutnya kita siapkan targetnya nanti kemana. Yaitu nanti pengalamannya ada di sini. Nah, untuk pengalaman tadi, Deskbase itu bisa teman-teman cek dari si server tadi ya. Bagian itu server kita pakai yang 410 di sini untuk data portnya nanti ada 8080 sehingga di sini portnya bisa juga 8080. Nah, kalau teman-teman juga bingung bisa pakai dengan cara dari tes tadi, tes RESTful web service ada pengaksesan alamat yang kita sudah tentukan di sini ya. Bisa di-set. Nah, di sini kita ingin nambahin 6 klien. Nah,
karena tadi sifatnya adalah si sampel pertama yang grid ini, dia akan memakai parameter name yang kita sudah tentukan dengan query parameternya. Bahwa kalau ada parameter yang dimasukkan pada get ini berupa name akan merujuk pada si parameter pada pemanggilan method name ini. Nah, kita sudah tentukan di sini client. Selanjutnya di sini ada target yang sudah dibuat. Kita melakukan request, yang requestnya nanti menerima bentuk media tab media tab plain. Selanjutnya kita kasihkan get string class, karena yang nanti adalah kita akan menerima sebuah bentuk plain text yang kita anggap sebagai, atau requestnya nanti adalah sebagai bentuk si string class di sini. Kalau kita lihat Java dokumen belum masuk di sini, jadi perlu ditambahkan atau kita cari ulang dengan URL tersebut. Nah, kalau kita jalankan nanti dia akan berikan nilai respon ke sini untuk kita cetak. Nah, kalau kita lihat dulu coba. Pertama, oke, pemanggilannya mungkin perlu dilakukan input lagi. Selanjutnya kita jalankan. Nah ya, dia hello client, karena kita taruh di sini adalah parameternya client. Nah, kita coba tes aplikasi. Dia mau gagal ya, karena ada penambahan sintaknya di sini. Nah, kalau kita sambungkan, nah, dia bisa jalan ya. Karena kalau kita coba lihat di service contohnya di bagian ini, kalau kita gunakan tes aplikasi, dia request ke tempat karena tadi ini belum di relate. Kalau kita relate error lagi. Nah, tapi kalau kita mainkan dengan cara seperti ini, bagian ini kita spasi, bagian kita copy, selanjutnya masukkan ke URL di sini. Nah, di bagian spasinya ada perubahan code ini ya, ada URL decoding atau encoding. Dari semula karakter spasi atau white space kita rubah menjadi encode URL-nya menjadi %20 di sini. Nah, ini perlu teman-teman hati-hati juga dari bermain RESTful Web Service. Nah, di sini kita dapatkan contoh yang pertama dari pemanggilan metode atau RESTful Web Service yang pertama di sini. Nah, kalau contohnya ini masih sama ya dengan yang di atas, cuma bedanya ada penambahan parameter ID-nya. Jadi kalau kita ambil contoh, kita bermain dengan cara display seperti ini. Kita coba jalankan. Ya, hello 10. Oke, contoh yang pertama. Sebelum kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini nanti kalau kita berhasil memanggil ini karena dia tipenya void, di bagian server akan melakukan pencetakan untuk objek. Nah, di sini kita perlu kelihatan lagi karena dari di sini kita sudah importkan dari contoh library yang kita punya yang dia menampung si objek dari mahasiswa. Nah, jadi di sini bisa dikenalkan ada di dalam project atau aplikasi di sini. Nah, di sini kita sudah tentukan mahasiswa nanti ada set nama dan setnya di sini. Ya, kalau kita lihat di bagian mahasiswa dia juga punya konsep seperti ini, bisa kita lakukan juga. Contohnya adalah
Sini dari objek yang sudah kita construct akan kita partikan ke dalam bentuk targetnya. Nah, di sini targetnya kan sudah ada di sebelumnya, karena sudah berupa get, ubah menjadi targetnya ke alamat RESTful yang lain, yaitu di sini perubahannya adalah menjadi create student. Karena kita lihat di sini dia pattern menuju create student. Jadi API sambalnya dari kelas yang menampung servisnya. Kalinya nama metode yang dituju adalah create student, yaitu di sini. Nah, target yang sudah ditentukan, selanjutnya kita panggil dengan target request yang berupa nanti media tab-nya adalah application JSON. Karena di sini nanti dia memanfaatkan atau consume-nya berupa application JSON. Oke, ya. Selanjutnya kita menggunakan metode post, karena sebelumnya kita gunakan get. Jadi bedanya dari metode post ini nanti ada pertanyaan soal entitasnya. Entitas di sini ini ada tanda tanya, jangan kaget, ini adalah sifat generic objek ya. Jadi entitas di sini kita akan gunakan metode entity yang nantinya dia bertanya entitasnya apa. Nah, kita berikan entitasnya adalah si mahasiswa. Dan bentuk media tab-nya apa? Nah, kita sudah tentukan di sini JSON type. Kalau kita coba lihat media tab, bentuknya ada apa saja di sini ya. Yang mereturn sebuah tab itu ada application XML tag, HTML tag, wiki tag, attach string tag, JSON tag, home URL encode tag, dan juga XML tag. Nah, di sini kita sudah tentukan dia akan menerima bentuk JSON tag, ya kita bisa berupa application JSON. Sini, nah selanjutnya dari format yang sudah di sini itu akan diparsing atau diubah menjadi bentuk string. Jadi kayak text base gitu. Nah, kalau kita coba jalankan, servernya akan memberikan atau mencetak di bagian server adalah ini objek dari nama si mahasiswanya. Nah, di sini nama mahasiswanya adalah nama mahasiswa. Kalau kita lihat, nah di sini telah dibentuk ya. Itu objek of mahasiswa. Kira-kira seperti itu untuk RESTful Web Service. Jika nanti teman-teman ada yang bertanya, bisa ditanyakan melalui grup dan kita bisa bahas bersama-sama. Sekian, terima kasih untuk materi dari RESTful Web Service ini.